Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kembali lagi di dalam program kita baca kitab setiap hari. Ya, sekarang hari Rabu, saudara, tanggal 30 Agustus 2023. Bulan Agustus sudah tinggal 2 hari lagi. Setelah itu kita berganti bulan yang baru, yaitu bulan September. Biarlah di bulan Agustus ini kita mengerti bahwa kita ini sudah merdeka. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan-ikatan dosa, dari hal-hal yang tidak baik, tidak benar, kutuk-kutuk, merdeka dari kutuk, merdeka dari keinginan-keinginan daging, saudara. Biarlah kita terus menyadari bahwa kita harus berjuang agar kita tidak melakukan dosa-dosa dan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Karena itulah tugas iblis: membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Baik, saudara, sebelum kita mengawali hari, kita akan datang kepada Tuhan dulu dan membaca, merenungkan firman Tuhan, di mana program ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita mengerti kehendak Tuhan dan firman Tuhan secara berurutan, kita lebih mengerti, lebih kuat iman kita, ya saudara, ya, dalam mempelajari firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Engkau juga membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini, ya Bapa. Hari yang cerah, hari yang luar biasa, ya Tuhan. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan untuk satu hari lagi ini, ya Bapa. Sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan, ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan pimpin setiap kami. Tuhan berikan pewahyuan-Mu, berikan hikmat, berikan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini, ya Bapa. Biar Roh Kudus ambil alih, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kuasa-Mu nyata, ya Tuhan, di tengah-tengah kami. Terima kasih, ya Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, saudara, kita lanjutkan sekarang di dalam Kejadian 20. Jadi 20 ini ada agak singkat, ada 18 ayat dan satu perikop, saudara, yang berjudul Abraham dan Abimelek. Kita baca di ayat 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan,
Apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar di atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu kata Abimelek pada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada tempat di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Amin. Nah, saudara, kita di sini bisa belajar lagi-lagi Abraham berbohong, ya kan? Kadang-kadang ngeles gitu. Padahal dia udah berbohong, tapi masih ngeles saudara Abraham ini. Dia berbohong apa kepada Abimelek? Abimelek itu adalah raja di Gerar, Raja Gerar. Pertama Abraham bilang Sarah itu saudaranya, ya kan? Dia sudah berbohong nih, udah ketahuan berbohong, tapi dia mengelak saudara. Mengelak itu di ayat 12, coba lihat deh. Udah ketahuan bohongnya, tapi dia mengelak juga. Lagi pula dia benar-benar saudaraku katanya. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian dia menjadi istriku. Ya saudara, udah salah berbohong, tapi dia menutupi lagi, membela lagi. Orang dia benar-benar saudaraku kok, ya kan?
anak ayahku, tapi bukan anak ibuku. Jadi satu ayah beda ibu, saudara tiri. Tapi kemudian ia menjadi istriku, tapi kan dia sudah jadi istrinya Abraham. Ya harusnya yang benar adalah dia tetap istrinya dong, istrinya kan lebih kuat. Gitu. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah berbohong, tapi kita bukannya mau mengaku minta ampun sama Tuhan, malah nyari pembenaran, saudara. Wah, itu bahaya ya kan. Dari situ kita jadi nggak sadar, kita itu tidak merasa salah. Orang-orang yang tidak pernah merasa salah akan sulit dipulihkan oleh Allah, saudara. Akan sulit untuk berubah. Dia akan terus seperti itu, karena dia merasa dirinya benar. Hati-hati saudara ya. Dalam kehidupan ini ketika kita berbohong, ketahuan, bahkan gak ketahuan pun kita harus segera bertobat. Karena yang namanya berbohong sedikit pun, apalagi ada istilah berbohong demi kebaikan. Wah, itu tipu muslihat iblis, saudara. Kata-kata itu dimainkan oleh setan. Yang namanya bohong dosa. Yang namanya bohong itu adalah dosa. Tidak ada bohong untuk kebaikan, saudara. Lebih baik jujur daripada berbohong. Amin. Ya, kita belajar. Karena apa di sini? Gara-gara Abraham berbohong, akhirnya Abimelek Raja Gerar itu mengambil Sarah istrinya. Di sini mengambil itu seperti untuk menjadi istri, saudara. Bukan kayak ngambil makanan gitu ya, ambil barang cuma diambil. Tapi di sini direncanakan untuk menjadi istrinya Abimelek. Nah, karena Tuhan begitu baik, maka Allah datang ke Abimelek dalam mimpi serta berfirman, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Nah, Abimelek bantah dong, tapi dia jujur ya kan. Dia nggak tahu kok bahwa itu Sarah itu istrinya, istri si Abraham. Makanya dia nego sama Tuhan, apakah kamu membunuh bangsa yang tak bersalah ini? Orang saya nggak tahu, orang dia bilang juga saudaranya. Jadi perempuan itu sendiri juga bilang dia saudaranya. Makanya akhirnya di sini dibilang Abimelek itu melakukannya dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Tapi Allah berfirman lagi. Allah begitu baik juga kepada Abimelek. Kenapa? Tuhan juga tahu bahwa memang hatinya memang hati yang tulus. Makanya Tuhan mencegah si Abimelek membuat dosa. Sehingga Tuhan tidak membiarkan Abimelek menjamah Sarah. Akhirnya disuruh dibalikan saudara istrinya itu, ya kan. Nah, jadi semua kejadian, semua peristiwa yang ada di dunia ini merupakan seizin Allah. Kadang-kala Allah yang mengatur, saudara. Allah bisa berbuat apapun dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati, kita harus merenungkan, saudara. Kita harus introspeksi diri supaya kita tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa. Karena Allah Tuhan itu begitu baik, ketika kita berdosa, kita akan ditegurnya. Kamu telah berbuat dosa, ayo berbalik, ya kan. Ketika kita ditegur, kita harus bertobat, segera berbalik. Jangan mengindahkan suara Tuhan, mengindahkan panggilan Tuhan, saudara. Nanti lama-lama jangan-jangan
kita malah mendukakan Roh Kudus. Wah, bahaya saudara, ya kan? Nah, begitu saudara, ya kan? Hari ini kita belajar dari Abraham dan Abimelek ini yang luar biasa saudara. Abraham bapak orang percaya, bahkan sering kali berbohong. Dan Abimelek ini memang orang raja yang tulus, sehingga dia diampuni Tuhan. Makanya di ayat 14 kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan sebagai istilahnya sebagai penebusan salah, penebusan dosa. Kita tahu pada zaman saat itu untuk penebusan dosa harus ada korban kambing, domba, lembu, sapi, saudara. Sehingga dosanya bisa diampuni. Tapi Abimelek begitu baik, dia sudah dibohongi, tapi dia tidak dendam. Karena di ayat 15 dia bilang, dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Jadi dia tidak dendam, malah dia menawarkan, kalau negeriku ini terbuka, ya kan kapan aja bisa mampir gitu ya, bisa menginap itu saudara. Akhirnya juga dia memberikan uang, memberikan 1000 shikal perak kepada Abraham. Itulah bukti kesucianmu, karena Sarah belum dijamah, belum diapa-apain saudara, ya kan. Dan bahkan Abraham sendiri akhirnya berdoa karena melihat kebaikannya Abimelek. Abraham berdoa sehingga Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak saudara. Yang sebelumnya Tuhan menutup semua kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istrinya Abraham itu. Jadi dua-duanya ini, Abraham dan Abimelek, adalah orang yang rendah hati saudara. Ketika berbuat salah, berbuat dosa, langsung berbalik minta ampun sama Tuhan dan saling mendamaikan satu sama lain, tidak menendam, sehingga berkat Tuhan turun atas mereka berdua saudara. Yang satu akhirnya mujizat terjadi, dibukakanlah kandungan-kandungan istri-istri, suami, perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek, sehingga mereka dapat melahirkan anak kembali. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita mengampuni orang dan minta ampun sama orang, berkat akan turun saudara. Kadangkala yang menghalang-halangi berkat itu adalah kita tidak mau mengampuni dan meminta ampun, mengaku salah kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita belajar dari sini begitu luar biasa. Abraham dan Abimelek memiliki karakter yang baik, yang mau berubah, yang tidak berdendam dan tidak keras hatinya. Biar kita belajar, biar kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau dibentuk Tuhan, yang mau langsung bertobat, sadar, bukan malah membela diri, egoisnya tinggi, tapi kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Di dalam Kejadian 20 kami dapat belajar dari kisah Abraham dan Abimelek ini ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang karakternya yang baik, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang jika berbuat dosa segera berbalik bertobat kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan dosanya lagi ya Bapa. Biarlah hati kami hati yang mau dibentuk, hati kami hati yang hanya untuk mengandalkan Engkau saja ya Bapa, sehingga Engkau dapat membentuk kami dari hari demi hari sesuai kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sehingga rencana-Mu dalam kehidupan kami dapat tercapai, terwujud ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkati setiap kami yang hari ini akan bekerja, yang akan membuka usaha, yang akan berkuliah, bersekolah, apapun ibu rumah tangga, kegiatan kami hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa. Ampuni seluruh kesalahan kami yang telah kami perbuat Tuhan, disengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kami belajar untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai dan membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati hari ini, hari Rabu, sehingga hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari pengalaman kami bersama dengan Yesus. Hal-hal luar biasa akan terjadi dan mujizat akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah renungan ini kita terus belajar. Jika yang belum subscribe, boleh subscribe. Boleh di like, di share ke teman-teman, ke saudara-saudara kita, saudara. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.